Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah warga di Desa Nenggewer, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka rusak berat tertimpa longsoran tebing setinggi 4 meter. Seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Garut diduga menjadi korban penganiayaan karena sundutan rokok. Aksi brutal geng motor kembali terjadi di kota Cirebon. Seorang warga tiba-tiba diserang dengan senjata tajam. Akibat cuaca buruk, harga beberapa jenis bahan pangan pokok di pasar tradisional di Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Cabai menjadi komoditas pertanian yang kenaikan harganya paling tinggi. Buruknya cuaca di sejumlah daerah sentra produksi pertanian membuat harga bahan pangan pokok melambung di pasar Kota Bandung. Salah satunya di Pasar Kosambi, di mana harga bawang merah yang semula Rp40.000 kini meroket menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai Tanjung dan cabai keriting yang semula Rp40.000 juga naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah rawit yang semula Rp60.000 kini naik menjadi Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Cuaca buruk dengan curah hujan tinggi yang disertai banjir mengakibatkan banyak petani mengalami gagal panen. Harga yang mahal membuat pedagang juga mengurangi jumlah persediaan sayur mayur yang akan mereka jual. Karena faktor apa sih, Bu? Faktor cuaca. Kalau kualitasnya sendiri gimana, Bu? Bagus sih kualitasnya, barangnya lumayan, cuma mungkin ada pasokannya ada sedikit lah. Emang biasanya nyetoknya berapa kilo, Bu, untuk cabai sendiri? Kalau ibu paling 5 kilo, nggak banyak. Kalau kayak bawang 10, kalau cabai-cabai 5 kilo. Kalau sekarang gimana, Bu? Kesulitan nyetok nggak sih, Bu? Enggak juga, cuma harganya aja ada mahal. Kalau menjelang puasa justru naik lagi. Naik lagi, betul. Iya, banyak pemakaian pasti naik kalau sayuran. Menurut para pedagang, harga sayur mayur sangat tergantung pada faktor cuaca dan juga masa panen. Jika banjir yang terjadi di sejumlah wilayah sentra pertanian tidak juga bisa ditekan, maka bisa dipastikan harga sayur mayur tidak akan turun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Percabean semua, Bu. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Garut diduga menjadi korban penganiayaan. Korban menderita luka bakar akibat sundutan rokok. Malangnian Nasib Aski, seorang bocah berusia 4 tahun warga Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut ini. Di sekujur tubuhnya terdapat 12 luka bakar bekas sulutan bara api rokok. Luka bakar bekas sulutan rokok itu berada di punggung, leher bagian belakang hingga bagian bokong. Ayah korban menduga anaknya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Kan si lukanya sundutan rokok ya Pak, kebanyakan. Cuma dari sempat dengar dari pengakuan si anak saya ini sempat disekap juga mulutnya. Rata-rata lukanya sama luka bakar itu. Luka bakar. Kalau untuk laporan sebelum mungkin besok kita akan laporan karena kan sebelumnya kondisi si Asi kan masih lemah, belum bisa dibawa ke Polres. Gitu. Jadi untuk dari Polres juga laporannya harus bawa si anak. Tapi intinya udah tahu pelakunya siapa. Udah tahu. Akibat luka yang diderita, Aski pun harus dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Meski secara fisik kondisi korban sudah membaik, pihak rumah sakit merekomendasikan terapi pemulihan trauma psikis agar kondisi mental korban bisa pulih seperti sedia kala. Di sini kita sudah melakukan usaha-usaha untuk kita memperbaiki atau kita merawat luka-luka yang terjadi akibat penganiayaan tersebut. Dan alhamdulillah ini semua sudah bagus, sudah baik. Dan proses kedua bahwa kita ini usaha untuk kita memperbaiki tentang mental atau psikologi dari anak tersebut. Jadi nanti setelah anak ini pulang, saya berharap ibu dan bapaknya dan keluarganya mau membawa kami kembali ke sini untuk kita dilakukan pemeriksaan atau pengobatan mentalnya oleh dokter psikologi di situ gitu. Jadi mudah-mudahan
dengan arahan-arahan dari psikolog yang ada di rumah sakit, mental anak ini bisa kembali lagi seperti semula, seperti itu. Sejauh ini pihak keluarga yang sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian akan membawa penyelesaian kasus dugaan penganiayaan anak ini melalui jalur hukum. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi menerima uang titipan sebanyak 4 miliar lebih pengembalian hasil korupsi SPK bodong di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Uang yang dikorupsi berasal dari anggaran bantuan provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2016 lalu. Sejumlah petugas Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi bersama Bank BJB Cabang Pelabuhan Ratu menghitung tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Cibadak. Uang titipan senilai lebih dari Rp4,2 miliar tersebut adalah bagian dari 5 kali setoran uang dengan total Rp19 miliar lebih yang merupakan uang pengembalian kerugian negara dari kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Saat ini dengan disetorkannya 4,2 miliar tadi, posisi total yang sudah dititipkan di rekening titipan Kejari mencapai 19,1 miliar. Sisanya berarti tinggal 5 miliaran, 5,9an lagi. Selanjutnya, uang yang sudah dititipkan melalui Kejari Kabupaten Sukabumi akan dikembalikan ke kas daerah. Kasus SPK fiktif menjerat 3 orang tersangka dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang menjabat pada masa jabatan 2016. Kasus ini dinilai sudah merugikan keuangan negara lebih dari Rp37 miliar atau tepatnya Rp337.377.076.082. Dalam kasus ini, Kejari Sukabumi telah menahan 3 orang tersangka, salah satunya Harun Al-Rashid yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.